tolabut tarki minal a'la ilal adna, kebalikannya dari amar tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Jadi antara fi'li dan tarki. Jadi maknanya kalau begitu berarti antara amar dan meninggalkan, jadi antara amar dan nahi, ya, antara amar dan larangan itu berarti maknanya sama, pemaknaannya juga sama. Ada larangan yang sifatnya keras sekali, kalau kamu tidak meninggalkan neraka kamu. Kan itu keras sekali makna larangan itu. Jadi maknanya keras sekali. Tapi ada juga larangan yang sifatnya itu lunak. Jadi sifatnya yang lunak sekali. Ada yang sifatnya lunak. Tolong ya, jangan melakukan perbuatan seperti ini, perbuatan misalkan coret-coret tembok, coret-coret bangku dan lain sebagainya. Nggak pantas dilihat orang, jangan coret-coret misalkan. Terus kemudian kok ternyata coret-coret, disiksa apa enggak? Enggak disiksa, ya cuman mungkin pengasuhnya tiba-tiba marah-marah gitu aja, ya kan? Orang yang nyuruh tiba-tiba marah-marah kan, itu aja kadang-kadang. Tapi kan nggak kemudian terus digantung, dicari betulan. Buktinya apa? Bangku di Pondok Putri itu nggak ada yang bersih, 100% nggak ada. Pasti ada tangan usil dan tangan jahil yang menggambar. Sama dengan itu, ya kan? Maknanya larangan ternyata itu ada yang derajatnya yang tinggi sekali, ada yang derajatnya rendah. Jadi yang derajatnya itu lunak. Nah, perintah pun juga sama. Ada yang derajatnya tinggi, ada yang derajatnya lunak dan seterusnya. Sekarang untuk yang pertama, untuk derajat yang paling keras dari larangan. Derajat yang paling keras dari larangan adalah al aslu fil amri lit tahrim, al aslu fil nahyi lit tahrim. Dalil asal kalau ada larangan itu untuk menunjukkan makna haram. Jangan sampai kamu melakukan. Jadi istilahnya gitu. Jadi jangan sampai kamu melakukan. Kalau kamu melakukan, awas kamu, nggak ada ampunan bagimu. Jadi maksudnya gitu. Al aslu fin nahyi lit tahrim. Pertama kalinya adalah untuk menunjuk makna haram. Nah, kecuali ya bagaimana? Illama dalat dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil lain atau ada petunjuk lain yang menyebabkan kemudian hal tersebut tidak dilarang. Kalau dulu pada yang menjelaskan tentang amar itu kita di sana memakan bangkai itu hukum asalnya adalah haram. Jadi hukum asalnya haram. Mengapa? Karena adanya perintah untuk tidak memakan bangkai. Jadi ada perintah untuk tidak memakan bangkai. Tetapi ketika kondisinya terpaksa, jadi karena terpaksanya itu kemudian menjadi istisna dari perintah tadi, sehingga kemudian menyebabkan bangkai tadi boleh karena adanya istisna. Larangan pun juga sama. Contoh misalkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di bumi. Ba'da islahiha, setelah bagusnya ardu. Artinya kalau ada perkara bagus itu jangan gampang dirusak. Kalau sampean punya sepeda motor bagus itu jangan kemudian sepeda motornya itu dipakai trek-trekan. Artinya begitu. Kalau punya barang bagus itu diemen. Jangan kemudian malah tambah dipakai sepuasnya sehingga kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan. Jadi aslinya begitu aslinya. Ya, jadi al aslu fin nahyi lit tahrim illa madallat dalilu ala khilafihi. Aslinya adalah untuk membuat kerusakan di permukaan bumi, itu hukumnya adalah dilarang.
Tapi kenapa terus kemudian ada perang? Tapi kenapa kemudian terus ada perang? Padahal kan dilarang untuk berbuat kerusakan. Tapi kemudian kenapa kok ada perang? Ya sebab ada perintah. Perintah apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi gitu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada perintah untuk itu. Makanya kemudian akhirnya diperbolehkan untuk perang. Jadi aslinya adalah dilarang untuk berbuat kerusakan. Nah, yang kedua, an-nahyu anisy' amrun bididdihi. Kalau ada larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebalikannya. Ini contohnya yang tempo hari ini yang dia sampaikan oleh Pak Sam. Wong ada perintah isolasi berarti perintah juga kebalikannya. Lah perintah kebalikannya itu berupa apa? Ya jangan jangan mendekati tempat isolasi. Jadi gitu. Malah tambah nimbrung di dalamnya. Kan repot jadinya. Berarti kan seolah-olah sama saja antara isolasi dan tidak isolasi, sama saja jadinya. Jadi al aslu fil nahyi amrun bididdihi, atau kebalikannya, al aslu fil amri nahyun an diddihi. Jadi kebalikannya. Sama saja jadinya. Maknanya sama saja. Jadi kalau ada larangan berarti perintah untuk melakukan kebalikannya. Contohnya misalkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta sama kalian secara batil. Secara batil itu kalau dalam syarak maknanya bagaimana? Ya batal. Kalau batal itu berarti bagaimana? Ya, batal kalau dalam syarak itu menjadi bagaimana? Batal dalam jual belinya. Kalau batal itu berarti bagaimana? Tidak sah. Artinya ya tidak sah itu berarti artinya bagaimana? Kalau jual belimu batal berarti resikonya barangnya loh, barang dan harga itu loh bagaimana? Ya harganya wajib kembali kepada pembeli, barangnya wajib kembali kepada penjual. Itu namanya batal. Ya kan? Itu namanya batal. Kalau dipaksakan adanya jual beli tadi, maka hukumnya menjadi bagaimana? Ya menjadi haram. Ini kalau dipaksakan, jadi hukumnya menjadi haram. Nah, sebab apa? Sebab adanya perintah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, berarti terjadi perkara jual beli tadi itu, perkara jual beli yang batil tadi itu sama saja dengan memakan harta orang lain secara batil. Jadi secara batil. Kalau sudah disampaikan semacam ini berarti maknanya adalah kalau melakukan jual beli maka harus sampai timbulnya rela. Rela itu bisa dimungkinkan kalau ada barang. Rela itu bisa dimungkinkan kalau ada barang. Barang yang dijual belikan. Makanya dalam syarak objek yang dijual belikan itu syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua. Apa kira-kira? Satu. Syaratnya itu ada dua. Apa kira-kira? Satu. Objek yang dijual belikan itu syaratnya ada dua. Satu. Berupa barang. Ya sudah tahu berupa barang. Berupa barang apa? Hah? Harus berupa apa? Harus berupa apa? Harus berupa
barang mutakowam. Jadi harus berupa barang mutakowam. Syaratnya objek yang bisa dijual belikan. Satu, wajib berupa barang mutakowam. Apa artinya mutakowam? Bisa? Iya, bisa diberi harga atau barang berharga. Jadi gitu loh. Bisa diberi harga atau barang berharga. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Apa Lis? Barang berharga. Berarti yang kedua kira-kira apa? Ya harga, ya punya harga. Berarti barang itu harus punya harga. Nah, harga sendiri itu nama istilahnya apa? Harga sendiri itu nama istilahnya apa? Qimatul mithli. Jadi qimatul mithli itu syarat harta.